Halo semuanya, balik lagi ya bersama di ABCD Channel. Ini kita sudah di hari ke-9. Oke, gila sih dah sejauh ini ya teman-teman. Gimana yang sudah melewati 1 minggu pertama ini ya, kalau sudah membuat channel, ide, konten, tema, dan buat video itu udah cukup bagus gitu ya. Oke, kita akan bahas lagi seputar 30 project ya hari ya jadi YouTuber atau konten kreator ya. Di hari ke-9 kita akan membahas seputar YouTube ya, SEO dasar ya, seperti judul ya, deskripsi, dan tag. Nah, ini penting dan perlu juga gitu ya. Oke, dan gue akan kasih tahu ya, mungkin teman-teman ada yang kayak sembarangan aja gitu ya, ngasih judul gitu, saya sukanya aja gitu. Padahal gue udah kemarin di video sebelumnya, gue udah bahas seputar optimasinya gitu, dimana kita memang perlu gitu agar bisa dicari. Dan kita bisa pasang keyword ya di deskripsi gitu. Nah, ini akan gue kasih tahu. Jadi pentingnya deskripsi untuk pasang keyword. Nah, mungkin lo kalau pernah ngeliat sebuah konten ya, orang-orang gitu, itu ada thumbnail, judul, deskripsi, itu biasanya kata-katanya itu dibikin semirip mungkin, tapi sedikit berbeda kayak gitu. Oke, gua akan kasih contoh ya, sini, perlihatkan gitu ya. Di sini memang ya, walaupun video gua masih sedikit ya, penontonnya ya, tapi tetap gua ngasih tanam keyword kayak gitu ya. Kita optimasi aja gitu ya, nantinya semoga kedepannya bisa rame. Oke, di sini gua akan kasih lihat ya dari performa ya, dashboard channel gua ya. Ini sudah di hari ke-8 ya, dan kita bahas di hari ke-9 ini. Oke, dari segi rata-rata durasi penonton ya, di sini cukup tinggi ya, dimana bagus ya. Kalau performa kayak gini tuh bagus, kalau yang menurun tuh kurang bagus kayak gitu. Oke, dan ini subscriber terus naik ya, dan ini penayangan 23 ya, memang kecil tapi lumayan gitu ya. Oke, ini cukup bagus gitu. Nah, gimana teman-teman performanya ya di hari minggu pertama ini ya, sampai udah buat ide kah, udah buat konten, dan apakah sudah cukup bagus ya? Kalau memang belum, nggak apa-apa ya, nggak perlu khawatir gitu ya. Kita namanya berproses ya. Oke, kebetulan ada yang tanya juga ya di sini ya, ada yang komen ya di project-project ini ya, di 30 hari jadi YouTuber ya, di hari keempat nih ada yang nanya kan, ada yang komen ya, dari Sanes Maisan ya, cuma punya 6 subscriber gitu ya, terus katanya sip gitu. Terus gue bilang nggak apa-apa, terus konsisten aja gitu ya. Ini kalau nonton juga nih, masih nonton, coba kita kepoin aja ya, kita kepoin ya. Ini Mas Sanes ya, kita coba nih 6 ya, 2 hari, terus sekarang berapa? Nah, ini 10 subscriber. Oke, dia ngebahasnya apa nih? Mobile Legend ya. Nah, ini Mobile Legend bagus ya sebenarnya ya. Oke, ini kita sembari sharing-sharing ya, karena gue santai aja. Oke, mungkin ini di TikTok banyak kali ya, kita coba lihat ya di TikTok. Ini 10 subscriber ya, 14 video ya. Ini cukup wajar dan bagus ya kalau ori gitu ya. Syukur-syukur kalau bisa dipromosikan juga ke temannya ya gitu, biar rame juga gitu. Oke, kita coba lihat. Oke, TikToknya masih 7 subscriber ya, atau followers ya. Nggak apa-apa ya, kalau emang serius di konten Mobile Legend ini bagus tuh ya, sampai ada yang 1.200 penonton, ini bagus sebenarnya gitu. Oke, jadi ini bisa digasin lagi aja mas gitu ya, bagus. Sekedar menghibur ya, kalau ada yang nggak terhibur ya maaf gitu. Nah, ini deskripsinya nih gitu ya. Ini kan gue udah bahas nih di video sebelumnya nih, jadi kita harus kasih tema dulu nih ya. Mungkin temanya Mas Sanes ini belum ini ya, belum nemu gitu ya, Mobile Legend tapi masih campuran. Tapi ya nggak apa-apa, mungkin coba aja gitu ditemukan gitu ya. Ya, ini sharing aja gitu ya, bukan menggurui gitu. Terus di sini ada titik pembahasan ya, 1 bulan 100 subscriber itu lambat atau normal atau cepet bang, kayak gitu ya. Nggak ada bang ya, hehe gitu ya. Terus gue bilang cepet bang gitu, itu cepet banget ya menurut gue ya. 1 bulan 100 subscriber itu cepet ya. Coba kita kepoin ya. Oke, di sini udah ada yang mengikuti nih prosesnya ya, di hari keempat ya, rata-rata di hari keempat nih optimasi channel ya. Ini banyak yang komen ya. Oke, wah ini udah 141 ya. Kita coba lihat di sini pembuatannya 5 April. Wah, gila 5 April ya. 5 April sampai sekarang udah 12 Mei, udah 141 subscriber. Nah, ini bagus banget ya. Ini dari kontennya ini kayak udah nemu nih ya. Ini udah nemu kontennya, kayak mungkin referensinya kayak apa ya, orang-orang yang ngebahas putar ini ya, sejarah gitu ya. Kayak siapa namanya ya?
yang kamar Jerry ya, kalau nggak salah ya, kamar Jerry atau Nancy Judge juga kadang ngebahas ya. Terus kadang Bro Gamal ya, ngebahas putar konspirasi. Ini bagus banget ini. Nah ini nih teman-teman ya, bisa ditiru nih ya. Ini izin sharing ya, yang punya titik pembahasan ya. Oke, ini bagus banget ya, channelnya udah cukup bagus. Dalam 1 bulan katanya, ya bener ya, ini 5 April ya pembuatannya. Ini sudah 140 subscriber dengan 37 video. Ini bagus banget, ini tinggal dikonsisten lagi nih ya. Nah ini kan masih 2 hari sekali, ya bukan 2 hari sekali ya, maksudnya jedanya nih ada 5 ke 2 ya, ini 3 hari bolong ya, nggak konsisten ya. Cuman nih kalau lebih konsisten akan lebih cepat booming, ini bagus ini. Oke, ini kalau ngeditnya masih sendiri, memang ini pembuatan konten seperti ini emang agak susah sih ya. Ini thumbnailnya udah bagus ya, sangat menjual banget ya, tinggal konsisten aja gitu. Ini semangat terus ya Bang titik pembahasan ya. Oke, jadi mantap nih ya. Oke, nah ini bisa dipelajari ya dari judulnya ya, terus ini thumbnailnya bagus ya teman-teman. Kita coba klik salah satunya. Gua akan bahas putar judul ya, ini judulnya udah bagus ya. Nah ini masih relevan ya dengan sejarahnya. Nah ini akan gue bahas nih ya, yaitu judul ya, deskripsi. Nah ini sudah cukup bagus. Oke, gua akan kasih lihat juga ya di sini karena kita akan optimasi gitu ya. Nah di sini ya dari judul ya, oke, judul kita harus sesuai ya pembahasan ya. Nah yaitu di sini kan gue bikin cara buat thumbnail ya. Nah di sini ada yang contohnya ya, ada thumbnail ini, ada contohnya ya di sini cara bikin thumbnail yang menarik. Nah di sini kita harus bikin juga ya keywordnya cara bikin thumbnail YouTube ya. Ini berbeda tapi masih relevan sama. Nah kita ngejelasin di judulnya ini adalah pakai apa ya, pakai Canva dan ChatGPT. Nah di sini kita bikinnya thumbnail itu agar kayak menarik gitu ya, mana kan orang bikin penasaran gitu. Nah sehingga nanti ditonton. Nah untuk deskripsi ini kan karena gue ngebahasnya seputar project ya, yaitu tetap kita kasih deskripsi yang sesuai dengan judul ya dan juga thumbnail gitu. Yaitu di sini gue kasih tips dan tutorial cara bikin thumbnail. Nah ini tuh cara bikin thumbnail di YouTube ya, sini ya, YouTube video yang menarik. Nah ini jadi keyword nantinya gitu. Nah ini kita coba ya cara bikin thumbnail video ya. Nah ini jadi keyword. Nah kita coba pencarian di sini ya. Oke. Nah di sini bisa akan muncul gitu di pencarian. Nah di sini harusnya dimana karena ini gue ibaratnya kalah cepet ya. Ini kan pembuatannya gue baru ya. Nah di sini udah ada yang masuk gitu. Nah ini salah satunya biasanya munculnya itu karena di deskripsi ini ya, muncul di sini gitu. Oke, kita coba pakai ABCD channel, ada nggak ya ABCD channel ya, ABCD channel. Nah di sini nggak ada. Coba kita pakai cara bikin thumbnail video asal berbagi cerita ya, kita dan edukasi. Coba masuk gak? Nah ini dia yang gue maksud nih. Jadi akan muncul gitu. Nah ini yang dimakan ya keyword gitu ya, sehingga di pencarian masuk gitu. Jadi ini udah masuk ke keyword juga gitu ya. Oke, ya mungkin kan orang nggak mungkin ini ya bakal nyari ada channelnya ya. Tapi dengan adanya keyword ini ya, kita bisa masuk pencarian gitu. Ini sudah kita tanam keyword ibaratnya gitu ya. Oke, jadi yang muncul ya dari channel gua ya, karena gue mencarinya keyword cara bikin thumbnail video ya, maka yang muncul ini kayak gitu ya. Dari banyaknya video ya, karena gue mencarinya cara bikin thumbnail YouTube ya dengan channel ini ya, maka yang muncul ya ini kayak gitu. Oke, makanya ini pentingnya tanam keyword gitu. Ini salah satunya. Oke, jadi tanam keyword ya seperti itu ya. Untuk teman-teman ya, ngebahasnya seputar thumbnail ya, seputar apapun lah sebenarnya. Kayak misalkan cara ganti LCD gitu, misalkan servis kayak gitu. Nah, itu nanti di sini kasih ya di judulnya ganti LCD ya, versi tukang ya, tukang servis kayak gitu. Nah, di sini kasih deskripsi ya. Kali ini gue bakal kasih tutorial benerin LCD. Nah, di situ benerin LCD itu keyword. Nah, kayak gitu ya. Oke. Jadi seperti itu. Yang penting teman-teman bisa ngejelasin ya apa yang ada dalam video di deskripsi. Kalau untuk judul ini lebih dibikin singkat aja ya, pakai apa gitu ya. Terus di thumbnailnya dibikin judul itu
kayak clickbait ya, itu nggak apa-apa gitu ya. Dia kayak gitu. Nah ini simple aja dijelasin ya di sini. Gua ngeditnya pakai Canva ya. Terus di sini kalau aplikasi yang bikin itu pakai ngasih rekomendasi ya. Bisa pakai Pixel Lab, PixArt kayak gitu ya. Kalau gue sih pakai laptop ya, Canva ya. Oke. Dan juga pakai ChatGPT gitu ya. Karena di sini ada ChatGPT. Pokoknya tonton aja deh kalau teman-teman mau coba buat. Nah, terus kita kasih yang namanya optimasi tag. Nah, sebenarnya banyak yang bilang ya, tag itu nggak berpengaruh gitu. Nggak berpengaruh banget gitu. Tapi kita tetap kasih hal yang relevan gitu ya dengan videonya gitu ya. Seperti cara bikin thumbnail YouTube. Nah, ini tag-tag kayak gini biasanya masuk gitu ya. Terus thumbnail menarik gratis ya karena pakai ChatGPT ya. Terus di sini tips thumbnail YouTube 2025. Oke, sebenarnya ini tuh lebih baik ya dikasih seperti ini ya. Jangan singkat-singkat ya. Kan ada juga misal kayak gini tutorial ya. Udah tutorial doang kayak gini ya. Mungkin ada teman-teman yang kayak gitu ya. Terus misalkan thumbnail. Nah, ini thumbnail doang nggak spesifik gitu. Tapi harusnya lebih panjang kayak gini. Tag tuh dibikin kayak gini ya. Ya cuman nggak apa-apa juga ya. Oke, tapi ini gue hilangin ya. Biasanya gue kayak gini sehingga ya nanti akan bagus lah kayak gitu ya. Cuman ini banyak yang bilang nggak terlalu mengangkat lah kayak gitu. Yang lebih mengangkat itu adalah deskripsi ya. Deskripsi keyword kayak gitu. Oke, simpel lah gitu aja sih ya. Untuk optimasi deskripsi. Nah ini kayak tadi nih ya. Kisah Emiliano Zapata. Nah ini gue nggak tahu ya cerita. Nah ini ya mungkin ada orang yang tertarik dengan cerita-cerita ini ya. Pemimpin yang tak tergoda dengan kekuasaan kan bagus gitu ya. Ini revolusi Meksiko nih kalau nggak salah yang kata benar-benar besar-besaran gitu loh. Oke, ini ya berubah lah gitu di kota Meksiko. Oke, ini bisa kayak gini nih bagus nih itu ya. Ini udah banyak interaksi ya. Bang, bahas filsafat dong nih. Waduh, filsafat apa Mimin nggak tahu. Nah ini nih. Ini justru malah bagus nih jadi konten baru kayak gitu seputar filsafat ya. Oke, ini udah bagus. Coba gue tonton sedikit. Oke, bagus ya. Ini simple editingnya, cuman perlu effort juga ya karena masukin gambar-gambar gitu. Oke, jadi optimasi seperti itu ya. Untuk judul ya, ini udah bagus, thumbnail ya. Oke, ini kebetulan karena dari komenan ini ya, titik pembahasan mungkin mengikuti video gua ya di project 30 hari jadi YouTuber ya atau content creator, ini udah cukup bagus Bang ya, titik pembahasan dan juga Mas Anes main ya, mungkin ini belum nemu temanya ya. Ini cukup bagus juga ya. Topiknya kalau mau Mobile Legends silahkan ya, Mobile Legends semua. Oke, dan ini masih 10 nggak apa-apa, terus saja konsisten ya. Dan ini juga 141 terus saja konsisten. Oke, jadi gitu aja untuk pembahasan video ini ya seputar optimasi ya, optimasi YouTube ya. Yaitu judul ya, terus deskripsi dan tag ya. Intinya seperti itu ya, simple gitu. Dan ini hasilnya ya kayak gini ya. Bisa dilihat ya, dashboard. Ya, ini warna hijau-hijau kayak gini artinya bagus ya. Oke, mungkin masih belum ada yang mengikuti project ini ya. Kalau yang udah mengikuti ini cukup bagus ya. Kalau belum nanti ini kan jangka panjang ya. Dimana memang project ini kan gue buatnya tahun 2025 gitu. Nah ini bisa ditonton sampai tahun seterusnya kayak gitu. Selama YouTube itu ada gitu ya. Jadi ini memang project ini gue buat untuk mengajarkan edukasi juga ya. Dan sebagai tanam keyword pembelajaran gitu. Karena kan yang menonton nggak hanya di tahun sekarang gitu. Akan jangka panjang ya. Benar-benar yang pengen jadi konten kreator pasti pengen mengikuti gitu ya. Dan gak ada paksaan juga sih sebenarnya gitu. Gue buat kayak gini, intinya gue buat aja ya. Oke. Nah, lo yang sudah menonton video gue ya sampai nanti 30 hari ya, semoga beruntung gitu ya. Mengikuti terus ya, dapat pelajaran baru gitu ya. Dan tentunya kalau mau sharing-sharing silahkan di deskripsi ya. Seperti komen-komen kayak gini nih, gue seneng banget nih. Jadi kayak interaksi ya. Jadi kayak gini gue bisa ngobrol gitu ya. Oke, ini udah bagus ya. Ini buat teman-teman yang mau nonton ya. Jangan lupa subscribe nih, titik pembahasan ya. Dan Mas Sanes Maisan ya. Oke, ini bagus ya. Tentang Mobile Legends nih, bisa di Mas Maisan gitu ya. Cuman ini masih belum konsisten ya. Terus di ini titik pembahasan seputar kayak sejarah-sejarah ya. Ini udah bagus gitu. Oke, nah ini udah cukup
bagus ya, cuman nggak terlalu spesifik ya, karena ini gue bahas ya di video part seputar optimasi channel. Deskripsi itu penting ya, makanya ini jangan simple gitu. Cuman ini bagus juga ya. Di sini harus lebih di spesifik lagi kalau untuk saran ya. Cuman ini kan nggak ada saran ya. Ya udah, kalau dari gue sih mendingan di lanjutkan aja, konsisten udah bagus kayak gitu. Oke, jadi ini gue sorry ya, bukan menggurui ya, tapi untuk sharing-sharing aja. Jadi optimasi judul ya seperti itu. Oke, jadi banyak ngomong jadi gue. Gitu aja gue akhiri. Thank you udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan share, and subscribe. Seperti biasa, tunggu di part selanjutnya sampai 30 hari jadi seorang YouTuber ya. Kalau mau jadi YouTuber silahkan tonton ini dan praktekkan take action, langsung mulai. Oke, thank you. Dah.